Setelah berbulan-bulan melaksanakan pembelajaran secara daring, pembelajaran tatap muka menjadi hal yang dinantikan baik bagi siswa dan orang tua murid, namun munculnya klaster penyebaran COVID-19 di sekolah ini menjadi hal yang semestinya telah diantisipasi. Bagaimana Forum Orang Tua Murid merespon hal ini? Kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Nyimas Dewi Mulia, juru bicara Forum Orang Tua Murid. Selamat pagi, Ibu Nyimas. Selamat pagi. Oke, Bu Nyimas, ini bagaimana sebetulnya komunikasi yang dijalin orang tua dan sekolah untuk terkait pengawasan agar tidak ada penyebaran COVID-19 ataupun klaster COVID-19 di sekolah di pembelajaran tatap muka ini? Ya, sebetulnya kami mencoba untuk ke sekolah supaya diikut sertakan dalam rencana proses pembelajaran tatap muka ini. Tetapi masing-masing sekolah kan mempunyai prosedur-prosedur tersendiri, walaupun mungkin SOP-nya dari pemerintah sudah sama. Nah, dari orang tua murid sih sebetulnya menginginkan pemerintah konsisten dalam pengertian bahwa anak-anak yang belum divaksin, dalam hal ini anak-anak PAUD, SD, itu seharusnya belum dulu masuk di sekolah. Karena kita sendiri tahu untuk masuk ke mall aja kita harus vaksin. Lalu kenapa masuk ke sekolah pemerintah bisa dengan segampang itu memperbolehkan? Dan kalau kita lihat data yang dikeluarkan, ternyata yang paling besar terkena klaster itu adalah SD dan PAUD. Ya. Di sini kalau kita lihat berarti bisa tertular sedemikian besar karena mereka memang belum divaksin. Yang pertama, dan yang kedua mereka memang rentan dalam pengertian anak-anak SD dan PAUD itu kan harus diedukasi terus-menerus. Seperti misalnya mereka tidak boleh cuci muka sebelum cuci tangan dulu, tidak boleh megang mata dan sebagainya. Itu kan harus diberitahu terus-menerus dan itu tidak gampang. Jadi kami merasa seharusnya ada sinergi lagi antara sekolah dengan orang tua murid. Tapi dalam hal ini pemerintah juga harus tegas dalam pengertian jangan diserahkan kepada orang tua murid dong untuk menentukan apakah anak-anak boleh masuk atau tidak. Tapi seragamkan, kalau kondisinya sudah memungkinkan, oke, daerah sini boleh masuk dengan protokol seperti ini. Daerah sini tidak boleh karena belum memenuhi persyaratan kriteria dan sebagainya. Kalau diserahkan kepada orang tua kan, mohon maaf, masing-masing orang tua punya edukasi yang berbeda, punya pandangan, punya informasi yang berbeda tentang COVID ini. Jadi pemerintah dalam hal ini harus menjadi juri, harus menjadi juri yang tegas ya dalam kondisi anak-anak apakah mereka bisa masuk atau tidak. Saya rasa seperti itu, Pak. Ibu Dewi, terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas sendiri kan ini dilakukan dari proses yang sangat panjang ya sebetulnya sampai akhirnya juga mendapat tadi persetujuan dari orang tua murid untuk dilaksanakan. Meskipun memang kembali lagi tadi Bu Dewi mengatakan bahwa harusnya ada rekomendasi pasti dari pemerintah terkait dengan apa yang seharusnya menjadi syarat utama sekolah bisa melakukan PTM. Tapi selama ini pantauan orang tua murid sehingga akhirnya menyetujui dilaksanakan PTM terbatas itu sebetulnya pertimbangannya apa saja Bu Dewi? Kalau dari orang tua murid, kalau kami melihat dari survei kami, kebanyakan mengizinkan karena memang setelah bertanya kepada anak-anak, memang anak-anak jenuh bersekolah dari rumah ya. Lalu kedua, sosialisasi mereka ingin bertemu dengan teman-temannya, terutama anak-anak yang memang baru masuk SMP dan SMA. Jadi selama masuk ini memang mereka belum pernah ketemu dengan teman-temannya, belum mengenal sekolahnya seperti apa. Tapi memang kecemasan kami itu lebih kepada anak-anak PAUD dan SD yang kami melihat ini belum divaksin, tapi sudah boleh masuk. Terus anak-anak yang memang masih kecil-kecil ya, saya rasa memang edukasinya harus banyak sekali dan harus sering sekali. Jadi memang mungkin pemerintah bisa mempertimbangkan. Dari awal Forum Orang Tua Murid, pada saat kita dialog interaktif 1 bulan yang lalu, kami sudah memberikan saran supaya anak PAUD dan SD itu tidak dulu masuk di sekolah. Tetapi mungkin ada pertimbangan lain dari pemerintah, sehingga menyebabkan mereka tetap diperbolehkan untuk masuk. Tapi catatan kami ternyata penularan terbesar terjadi di PAUD dan SD sampai dengan hari ini. Selain untuk tingkat pendidikan PAUD dan SD, pantauan orang tua murid, Forum Orang Tua Murid untuk jenjang pendidikan level lainnya dari tingkat SMP sampai SMA saat ini apakah berjalan dengan
ideal sesuai dengan harapan dari orang tua murid? Kami melihat beberapa sekolah berjalan dengan ideal, Pak. Iya, memang semuanya tergantung juga dari sekolah tersebut. Tetapi ada sekolah-sekolah yang mungkin tidak terjangkau dan sosialisasinya kurang dengan orang tua murid, itu yang menyebabkan terjadinya klaster-klaster seperti ini. Kalau kita lihat kan di DKI tidak sebanyak di daerah-daerah ya Pak. Klaster terjadi 25 kan, kalau kita lihat datanya ya. Di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah itu di atas 100 lebih. Jadi memang edukasinya harus lebih intens lagi. Bahkan kami mengusulkan sebetulnya dari tingkat yang lebih kecil, Pak. Mungkin dari RT RW memberikan usulan juga kepada orang tua supaya mengedukasi anak-anaknya dalam rangka PTM ini. Bu Dewi, jika kemudian rilis yang dikeluarkan dari Kemendikbudristek ini mengatakan hanya 2,77% dari total seluruh sekolah yang dilakukan survei, begitu artinya tadi hanya sekitar 1.300-an ya, cenderung lebih kecil daripada sekolah-sekolah yang melaksanakan PTM terbatas dengan aman dibandingkan sekolah yang ada klaster COVID-19-nya. Aspirasi dari orang tua terkait dengan data tersebut bagaimana? Bagaimana masukan dari orang tua murid menanggapi data yang dikeluarkan oleh Kemendikbud tersebut? Pak, 1.296 itu anak-anak kita, Pak. Itu besar jumlahnya, itu besar. Dan kita tidak pernah tahu bagaimana efeknya di jangka panjang untuk mereka. Jadi kalau kami melihatnya lebih ke kesehatan itu lebih utama. Karena sekolah dalam kondisi sakit tidak bisa juga menyerap pendidikan, Pak. Jadi kami lebih menekankan bagaimana pemerintah bisa merangkul semua pihak dulu, lalu memberikan SOP yang lebih baik lagi kepada sekolah-sekolah dan melakukan random test kepada sekolah-sekolah juga apakah mereka sudah siap melaksanakan PTM ini. Jadi kalau saya melihat ini SD dan PAUD ini bisa dikatakan apakah ini sudah dilakukan uji coba yang mendalam terhadap mereka. Karena kita juga harus aware, saya tidak menafikan bahwa angka 2% itu kecil, tetapi ini adalah anak bangsa, Pak, anak-anak yang kita sayangi. Jadi jangankan 2%, 0,1% pun itu cukup besar buat kita. Baik, Bu Dewi, jadi uji coba yang harus dilakukan lebih ketat, testing, tracing, tracking, treatment ini harus lebih ketat lagi sehingga bisa benar-benar memetakan ya sekolah-sekolah yang mana yang aman, yang mana yang harus dilakukan pengetatan, yang mana juga harus dilakukan evaluasi ulang sehingga kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berjalan lebih ideal, lebih baik begitu ya, terutama bagaimana siswa PAUD dan SD ini menjadi kekhawatiran utama para orang tua murid karena tingginya klaster sekolah di tingkat pendidikan tersebut. Terima kasih Ibu Nyimas Mulyadewi untuk waktunya.